Saya kira salah satu yang membuat kita lambat mengubah sesuatu di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau membuat kita juga terbuntu berpikirnya, adalah ada setup dasar dalam pemikiran kita dan faham kesejarahan kita bahwa zaman jahiliyah, zaman berhala itu terjadi dahulu kala, sehingga kita merasa hidup berabad-abad sesudah itu, sehingga kita sudah bukan lagi hidup di zaman berhala dan zaman jahiliyah. Padahal sesungguhnya kalau kita memakai parameter-parameter yang substansial, bisa terdapat banyak sekali bukti bahwa kehidupan kita sekarang sebenarnya memiliki kadar kejahiliahan yang bisa jauh lebih tinggi daripada yang pernah kita dengar dari masyarakat jahiliyah di zaman nabi-nabi. Dan bahkan peradaban patung, peradaban berhala yang disembah manusia itu sekarang sudah mencapai tingkat yang paling canggih. Sedemikian rupa berhala-berhala postmodern, berhala-berhala modern, berhala-berhala ultramodern di abad 21 ini sedemikian canggihnya sehingga umat manusia yang menyembah berhala itu sudah tidak menyadari bahwa yang dia sembah adalah berhala. Artinya, secara pemikiran kita harus menemukan fenomena-fenomena dan cara-cara berpikir baru untuk menemukan, untuk menyadari dan untuk menyelidiki, menganalisis, kemudian bisa melakukan konklusi-konklusi bahwa pada dasarnya berhala-berhala ini paradigma substansialnya sama, tetapi formula-formula teknis dan budayanya bisa berbeda. Kalau dulu orang nyembah berhala mungkin benar-benar bikin patung berhala itu, sekarang mungkin berhalanya sudah berbentuk macam-macam yang ada di banyak gedung-gedung, ada di banyak tempat-tempat yang mewah di muka bumi, di kota-kota kita ini. Nah, dengan kita menyadari bahwa ada transformasi berhala, transformasi patung-patung, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya jahiliyah kita tidak kalah dahsyatnya dibanding kejahilian orang di zaman dahulu. Kenapa kejahilian dianggap sangat penting dan menjadi wacana-wacana dasar dari sejarah peradaban umat manusia? Karena jahiliyah ini merujuk kepada faktor yang disembah atau sesembahan, atau di bahasa lain kita sebut Tuhan. Segala sesuatu yang disembah bernama Tuhan. Ada Tuhan Allah SWT, ada Sang Hyang Widi, ada macam-macam Tuhan yang lain. Yang penting dia dinomorsatukan, diprimerkan oleh manusia. Nah, ketika itu Tuhan yang disembah itu diwujudkan di dalam berhala-berhala tertentu dengan imajinasi dan simbol-simbol tertentu. Pada kehidupan kita yang sekarang yang disebut berhala itu adalah segala sesuatu yang kita beli, kita konsumsi, yang kita letakkan dalam skala prioritas utama melebihi Tuhan sendiri. Maka sesungguhnya berhala kita ini justru lebih bervariasi, justru lebih ragam, warna-warni, penuh gemerlap dan lain sebagainya.